Karena yang bisa mengalahkan setan bukan pendeta, bukan suamimu ini, bukan padrimu. Yang bisa mengalahkan setan itu namanya Yesus. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Berhenti sih. Sepuluh tahun yang lalu mungkin ada di antara kita yang hadir. Saya tidak bisa bergerak karena 10 tahun yang lalu seluruh altar ini dipenuhi dengan anak-anak muda. Di atas jendela-jendela, semua lautan manusia sampai di depan-depan. Saya hanya bisa berkhotbah dalam keadaan tidak bisa bergerak hari itu. Saya percaya setiap kita yang taat kepada Tuhan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan, Dia akan membuat mukjizat di hidup saya. Wanita-wanita Allah di tempat ini, kita bergerak maju, mengalami terobosan, breakthrough bersama Tuhan. Apapun penderitaanmu hari ini, apapun sakitmu hari ini, letakkan di bawah kaki Tuhan. Percaya dengan iman. Dari dulu sampai sekarang Tuhan Yesus masih terus melakukan mukjizat untuk kita. Amin. 1, 2, 3.
untuk anugerah Tuhan dicurahkan.
Bukan hebat. Ada kelihatan martabaknya. Coba rombongan ini, semua mata tertuju ke martabak depan. 1, 2, 3. Kan efek martabak. Coba rombongan ini putar balik ke belakang. Oke, siapa? 1, 2, Awas mertua lewat. Menyembuhkan, memulihkan, merestorasi kehidupan kami, bahkan menggenapi semua janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami duduk diam, Tuhan berfirman dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Bu Angel, ya, terkesima. Apa itu bahasa Malaysia terkesima? Kagum. Kagum dengan semangat kaum wanita interdenominasi gabungan gereja-gereja satu kota Pitas. Saya percaya bahwa sesuatu yang besar, dahsyat, dan mulia akan segera datang di tengah-tengah kita. Dan semua itu harus kita juga buka kapasitas. Karena ketika hujan dicurahkan, bejana kita masing-masing seberapa besar yang menampung apa yang Tuhan ingin beri. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah kesatuan umat yang memulihkan. Kita sudah tadi melihat pelayanan mengusir setan dengan cara yang berbeda. Ketika kaum wanita interdenominasi pegangan tangan mengitari saudara-saudara kita yang dapat serangan setan, dapat gangguan roh-roh jahat, kuasa Tuhan tercurah, pemulihan terjadi, pembebasan terjadi, dan berkat Tuhan pasti dicurahkan. Amin. Mari saya mau ajak puan-puan terkasih di dalam Tuhan dan Romeo masih hadirkan di tengah-tengah kita. Boleh saya lihat Romeo untuk bangkit berdiri? Yang merasa Romeo boleh bangkit berdiri. Ibu-ibu katakan yes. Romeo katakan yes. Sama-sama katakan yes. Sebelah sini suaranya kelihatannya masih kenyangnya tingkat tinggi. Yang di sini sudah mulai masuk semangat. Coba kita cek sound sebentar. Pemusik kita cek sound sebentar. Yang sebelah kanan. 1, 2, 3. Yang sebelah kiri. 1, 2, 3. Yang kanan bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri, termasuk Romeo bangkit berdiri. Dari posisi hadap depan pindah. Nah, hadap. Kita cek sound sorga dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang sebelah kiri bangkit berdiri. Tidak menghadap, masih posisi Arab mimbar. 1, 2, 3. Belum. Ini nampaknya ada efek duku langsa. Mungkin masih ada yang tadi ketelan bijinya. 1, 2, 3. Nah,
Nah, masih mulai terurai setengah. Coba hadap posisi, kasih lihat. 1, 2, 3. Kalah. Ya. Kita buat begini. Kita lihat semangat siapa yang bisa menggerakkan pintu sorga terbuka. Kalau jari saya tunjuk di sini, yang di sini berkata. Kalau jari saya tertunjuk di sini, yang sini berkata. Oke, kita praktek. Cek sound dulu. Hadapnya sana, ibu, jangan hadap saya. Wah, ini seru nih Padri. Kalau ada padri-padri, para padri penguasa tidak hadir, rugi di event. Karena ini event sesi kali ini bicara tentang kesatuan umat yang memulihkan. Ini season sukacita. Cek sound. Pitas lagi goyang. Pohon-pohon semua panik. Sebentar lagi buah muncul di mana-mana satu pitas. Kekayaan bumi Pitas akan mengeluarkan berkat-berkat terbaik, dialirkan sekota Pitas. Pihak kerajaan Malaysia bingung. Sesuatu yang ajaib mulia datang di kota Pitas. Di luar sana banyak orang Malaysia bertanya, kenapa bisa Pitas yang luar biasa? Kita di sini tahu kenapa. Silakan duduk. Wah, suasananya nampaknya semua rasa kalah dengan semangat. Itu yang membuat Pastor Angel terkagum-kagum dengan seluruh gabungan wanita interdenominasi di kota Pitas. Ini umat Tuhan yang luar biasa. Kita selalu harus siap waspada dan berjaga-jaga. Amin. Saya bacakan firman Tuhan lebih dulu. Mari kita buka Injil Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18 ayat 18 sampai yang ke-20. Mari kita baca berbalas-balasan. Saya baca yang genap. Puan-puan, Romeo baca ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sama-sama. Di sini getarnya seperti ombak laut yang besar. Coba kita tes, cek sound sekali lagi. Saya buka sedikit rahasia, sedikit saja. Saya dengan Pastor Angel begitu mau memasuki udaranya Pitas, menjelang mau mendarat, tiba-tiba pesawatnya oleng. Oh, kita balu ya. Tapi kita akan langsung tertujunya ke Pitas, karena kita akan di Kinabalu hanya numpang makan saja.
Katakan di Kinabalu, Dr. Johan hanya numpang makan siang saja. Langsung ke Pitas dan pesawatnya shikin. Tergoyang saya dengan istri saya di situ dan kami pandang-pandangan. Begitu pandang jendela gelap semua. Mari kita lihat jendela sebentar. Lihat yang sebelah kiri juga. Lihat yang di depan pintu. Ada martabak. Saya bersama istri mendarat dengan penuh damai dan ketenangan. Kami keluar. Dan waktu mau keluar, ingat pesan. Yang terhormat Puan Dohoying berkata, pesan ini pesan itu karena dulu 10 tahun yang lalu kami mengalami kesulitan yang luar biasa. Gara-gara satu tripod kamera video, itu pesawat delay hampir 1 jam menunggu kami. Kenapa? Karena terjadi apa bahasa Pitasya? Berdebat dengan pihak maskapai. Dia berkata ini tidak boleh dibawa karena ini besi, yang ini tidak boleh. Saya suruh rombongan sebagian di pintu pesawat tidak masuk, serombongan lagi ada di depan counter check-in. Pengalaman 10 tahun yang lalu. Tapi kali ini di depan X-ray tempat scan pintu keluar migrasi, Wenjel itu ada bawa satu kardus isinya buku. Dan di depan kami juga ada satu kardus milik penumpang yang lain yang mirip besarnya. Lewat, ada satu koper, lalu ada kardus yang dibawa Bu Angel. Masuklah di dalam scanner ini, dan itu berhenti cukup lama. Keluar. Wah. Karena Pastor Angel berkata, kita sepakat ya. Kita sepakat bahwa kita unity, kita kesatuan hati. Kalau jadi berkat, akan jadi berkat. Kalau tidak, kita harus rela. Mungkin kena sita. Ternyata yang di depan itu dibongkar kardusnya, dibuka. Yang punya kami, saya lihat, dia tidak lihat saya ambil aja sudah. Kitab suci berkata apa? Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena dia sedang periksa sana, dia juga tidak tengok kami dan mungkin juga tidak peduli. Ya sudah, saya bawa pergi. Dan begitu kami melangkah keluar, saya terkejut. Kenapa? 10 tahun yang lalu masih kecil imut-imut, sekarang sudah sebesar ini. Saya pegangan tangan sama istri itu sambil genggam keras. Ini salah orang nggak ya? Kok senyumnya sama kita? Tapi lihat mukanya tidak berubah 10 tahun. Joy sambut kami di pintu bandara. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kitab suci mengajarkan kita untuk memakai perlengkapan kuasa nama Yesus untuk mengikat. Sesuatu yang kita ikat di dunia ini terikat di sorga. Yang kita lepaskan di sorga terlepas di bumi. Dan itu harus dimulai dari 2-3 orang yang sepakat. Hal pertama Tuhan pesankan, ada hal-hal dalam hidup ini memerlukan iman untuk menggerakkan kuasa Tuhan. Tanpa menggunakan iman, hidup kita akan sama dengan orang-orang dunia. Dan ini harus anak-anak Tuhan pahami. Kalau kita tidak masuk dimensi pada firman, maka kita akan hidup jeripaya di bawah kolong langit ini. Jadi garis keturunan Adam yang hidupnya setengah mati. Keringat dan peluh, kerja keras, banting tulang, ya. Bahkan hidup mungkin pagi-pagi berangkat kerja, tengah malam pulang, makan tidak cukup, minum tidak cukup, tidur dalam kecemasan. Karena apa? Karena hidupnya seperti orang-orang dunia. Dan orang-orang dunia hidupnya dilingkupi dengan firman di bawah kutuk dosa asal. Tapi kita berbeda. Yesus sudah datang menebus hidup kita. Yesus sudah datang membayar lunas semua dosa asal kita. Kita harus hidup menurut iman di dalam Yesus. Karena itulah
Yesus tempatkan supaya kita satu dengan yang lain saling melengkapi. Kasih harus mengikat satu dengan yang lain. Colek yang sebelah kirimu, sebelah kananmu. Aku mengasihimu, Puan. Yang Romeo nggak usah dicolek. Khusus yang Romeo jangan dicolek. Kenapa yang Romeo jangan dicolek? Karena ini acaranya acara puan-puan soalnya. Nanti malam baru kita sama Romeo colek-colekan. Kita harus saling mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi, maka iman tidak sempurna di dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Suatu hari saya dapatkan istri saya hamil. Dan satu hari kesampaian juga di telinga saya, istri saya berkata begini, "Pak, itu ada seorang wanita sedang apa namanya ini? Mengandung. Dan kerasukan setan dalam keadaan mengandung. Dan setiap kali diundang padri, pendeta, pendoa datang untuk melayani, semua tidak sanggup mengusir setannya. Kenapa? Setiap kali sudah manifestasi, dia buka dadanya. Maka keluarlah puan-puan yang punya nih, jangan Romeo yang jawab. Keluarlah katanya mau masuk sukacita. Ini firman untuk 13 tahun ke atas. Jadi itu setan membuat wanita yang perempuan yang hamil besar ini buka dia punya baju dan dia punya apa itu namanya? Bra. Orang kita sudah ngerti bra. Hah? Oh, udah. Mereka juga ngerti bra, ya bra lah. Saya kira disebut orang pita serbet. Kutang ya. Bukan hutang, kutang. Hah? Kutang. Jadi dia buka, semua pendeta, ya, semua pendoa padri kalah sama apa? Kok kutang sih? Joy udah tidak fokus main musik ini. Karena di meja makan dia sempat cerita urusan ini. Mana anaknya Puan Christina yang 3? Anak gadisnya Puan Christina mana? Adakah di sini? Puan Christina. Joy cerita tentang apa di meja makan? Apa? Cerita apa Joy di meja makan? Pentil. Sama-sama katakan pentil. Kalau di Jakarta, pentil itu adalah tempat masuk angin di dalam ban mobil. Joy cerita soal pentil. Jadi pendeta, padri, pendoa yang sakti pun dikasih lihat pentil, kalah semua. Oh, puting bukan pentil. Padri, ini mesti didewasakan lagi ini. Nanti ini khotbah kalau didengar orang Indonesia, masa takut sama pentil? Beda ya. Jadi saya diminta sama istri, dia berkata, "Ayo Pak, kita pergi layani ibu ini." Saya datang menghadap di hadirat Tuhan, lalu saya berkata, "Tuhan, ini ada permintaan untuk doa pelepasan wanita hamil." Lalu Roh Kudus berkata pada saya, "Belum waktunya." Lalu istri saya bilang, "Kapan mau?" Saya jawab, "Belum waktunya." Beberapa hari kemudian sepulang kerja, istri saya datang lagi, "Kapan Pak waktunya?" Saya datang menghadap ke Roh Kudus, datang menghadap ke Tuhan Yesus, dijawab lagi, "Belum
belum waktunya. Maka saya bilang sama istri, jawabannya belum. Nah, langsung diam nih. Oh ya, ini urapan puting bikin orang diam semua. Langsung lupa. Yang sebelah sini katakan, kapan waktunya? Belum waktu. Gitu. Istri saya marah saat itu. Marahnya seperti ini. Dia berkata, tidak ada perasaan. Saya dimarah seperti itu. Saya ditegur. Lihat ini istrimu. Dia buka perutnya. Anakmu nih. Lihat. Saya lihat atas, lihat bawah, lihat atas, lihat bawah. Lalu saya tanya, emangnya kenapa? Ya orang sana, masa nggak mau dilayani? Kapan waktunya? Kapan waktunya? Saya jawab begitu. Istri saya tambah ngamuk hebat. Dia berkata, memang dasar pendeta tidak punya perasaan. Lalu saya jawab dengan amat sayangnya, terserah. Karena yang bisa mengalahkan setan bukan pendeta, bukan suamimu ini, bukan padrimu. Yang bisa mengalahkan setan itu namanya Yesus. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Sudah tahu. Istri saya cemberut, buang muka. Dan saya tidak peduli karena saya tahu bahwa pelayanan itu tidak mudah. Kenapa? Pelayanan yang setan pakai puting untuk membuat kita tidak bisa masuk ke jarak yang ada. Lalu saya menghadap lagi ke hadirat Tuhan. Lalu Roh Kudus berkata, nak, sekarang sudah waktunya. Sekarang waktunya. Jadi begitu saya waktu itu pulang kerja, saya bilang, yuk mah. Dia berkata, mau kemana? Katanya mau melayani orang pelepasan. Oke, katanya. Siap. Jadi kami berangkat. Di tengah jalan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau lihat puting-puting orang lain. Ya, saya tidak tertarik. Kenapa? Karena saya masih kecil, saya pernah lihat di tanah kelahiran kami ada binatang yang putingnya 12 kalau lagi beranak. Apa namanya? Saya bilang, saya tidak tertarik. Tuhan tolong luputkan saya tidak mau lihat hal-hal yang melanggar etika dan norma dan kesopanan. Lalu kami begitu sampai, saya melihat ada pelayanan malaikat ikut hadir. Jadi begitu kami masuk ke dalam ruangan, saya melihat seorang wanita perutnya besar sekali, sedang mengandung besar, berbaring dan lemah. Lalu saya dengar Roh Kudus berkata, suruh istrimu naikkan pujian, naikkan penyembahan. Lalu saya berkata, Ma, silakan bernyanyi di hadapan Tuhan. Mau lagu apa? Mau lagu apa? Roh Kudus, kau hadir di sini. Yang sebelah sini. Lalu selesai isi saya memuji, menyembah Tuhan, saya cuma katakan satu kalimat, hai setan, dalam nama Yesus, keluar. Keluar setannya. Jadi di dalam kehidupan kekristenan ini penting unity. Mari kita bangkit berdiri.
Saya berharap puan-puan, termasuk para Romeo berkata jujur, siapa yang belum makan siang? Siapa yang belum bersantap siang? Ada? Ada? Angkat tangannya tinggi-tinggi kalau belum. Oh, di belakang ada satu. Oh, Puan Christina yang belum makan malah. Kasih tahu tukang martabak bikin satu potong buat Puan Christina. Karena ini urapan sukacita akan mengalir di tengah kita. Cari seorang teman yang satu jenis, pria dengan pria, wanita dengan wanita, puan dengan puan, Romeo dengan Romeo, atau kalau ada suami sama istri. Ayo cari teman satu. Ini teman, hadap-hadapan, sudah? Supaya tidak ngantuk. Sudah? Pilih teman siapa yang duluan. Nah, temanmu yang engkau tahu, katakan mengasihimu. Yang diberi kasih boleh angkat tangannya. Begini tangan, begini. Oke, langsung balik badan begini. Tolong dipijat dong. Oke, sekarang balik kesempatan lagi yang ke sana gantian. Nah, bolehlah tambahkan sedikit. Halo, kamu makan banyak ya tadi ya? Makan banyak ya? Oke? Silakan duduk. Sudah hilang rasa ngantuknya? Seluruh pelayanan lintas bangsa paling berat tuh kalau khotbah jam-jam seperti ini. Karena jam orang ngantuk habis makan. Tetapi ini urapan sukacita. Nah, saya mau bagikan sedikit suatu pengalaman pribadi. Suatu hari saya diundang oleh satu penguasa kabupaten. Kalau di Indonesia namanya bupati. Di sini saya tidak tahu penguasa kabupaten itu. Di bawah gubernur satu tingkat. Nah, penguasa daerah lah, pegawai daerah. Jadi dia undang saya pergi, saya berdoa puasa. Kira-kira jam seperti ini, dia kirim dia punya ajudan. Dia berkata, Pastor Johan, ibu perintah jemput Pastor. Saya berkata, siap, oke, saya lagi puasa. Saya lagi puasa. Lalu ajudannya jemput. Melajulah mobilnya ini menuju ke kantornya. Kira-kira perjalanan 1,5 sampai 2 jam. Saya masih menanti di situ di kantor. Kira-kira mendekati jam 6, ibu bupatinya datang. Dan waktu saya sehabis berdoa siang, saya punya keinginan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ini hampir tidak pernah minta, tapi ini siang saya pengen buka puasa rasanya. Dan kalau boleh ini sore saya bertahan untuk menyelesaikan tugas puasa ini. Saya kepengen makan yang tadi itu loh, yang 12 kalau lagi beranak itu. Ya, saya pengen makan babi guling Manado. Siapa yang suka makan babi? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Pantes cari babi di Pita susah. Semua orang suka makan babi di sini ternyata. Jadi itu sore saya berdoa, saya melihat hidangan di mejanya banyak sekali makanan, tapi tidak sesuai dengan yang saya mau. Lalu saya berkata kepada Tuhan, tidak sanggupkah engkau mengadakan yang ku mau Tuhan? Sama-sama katakan, tidak sanggupkah engkau mengadakan yang ku mau Tuhan? Harus bicara begitu kalau kita pengen sesuatu.
Saya duduk di sini di kantornya Ibu Bupati. Dari depan Ibu Bupatinya masuk, ajudannya banyak masuk. Pastor Johan, sudah lama menanti kah? Kita orang timur biasanya sopan. Oh enggak, kan suka kalau kita ditanya, sudah lapar belum? Belum. Di sininya bunyi keruk, keruk, tapi tetap berkata tidak, ya. Sudah lapar belum? Tidak, ya. Jadi betul-betul lah saya berkata, hari itu saya melihat keajaiban Tuhan. Kenapa? Selepas ajudan yang belakangnya masuk, tiba-tiba ada satu yang paling belakang itu menggendong sesuatu. Diletakkannya di meja. Lalu ada perempuan bupati ini berkata, Pastor Johan, khusus buat Pastor Johan itu. Ibu bupatinya berkata, aneh, saya ini sudah keliling-keliling, baru kali ini orang ngasihnya satuan begini, Pastor. Pastor makan habiskan saja. Dia buka, dia punya tutup, keluar satu ekor babi besar sedang telungkup, sebesar kita, sedang begitu saya lihat mukanya babi, selera makannya hilang. Karena itu, kalau makan lebih enak bagi-bagi daripada makan sendiri. Kalah kan? Yang kiri ini terlambat terus. Kalau makan lebih enak banyak orang, unity, kesatuan. Mulai sadar. Pengaruh putingnya habis, ganti babi. Ya. Adik bupatinya langsung ambil pisau, gebrak, gebrak, gebrak. Dan saya tidak mau lagi menoleh melihat mukanya babi. Jadi puan-puan di Pitas, kalau makan babi jangan lihat mukanya si babi. Itu bisa menghilangkan selera. Jadi kalau makan babi, guling babi bakar, saunyo, casio, pandanglah suamimu. Jadi kalau di meja ada saunyo, pas mau makan ingat Dr. Johan, pandang suami dulu. Lihat yang semalam kau pegang kumisnya. Ya, pandang lekat-lekat dia punya kumis. Dan kalau mau lebih enak lagi itu saunyo, sempatkan pegang lagi itu kumis di depan meja makan. Rasanya akan berbeda. Saya sudah buktikan ini. Di mana? Di rumah Padri 2 hari yang lalu. Iya. Saya waktu lihat dihidangkan saunyo, saya lihat Padri, saya lihat Bu Padrinya. Ya, saya pandang. Kalau mereka mandang balik, saya tidak berani makan. Puji Tuhan dia tidak lihat saya makan aja itu saunyo. Lalu tiba-tiba Padri berkata, itu daging babi ditambahin lagi. Berarti stoknya banyak. Dan itu saya makan daging babi di Pitas yang paling enak di rumah Padri. Di sini nggak berarti yes, orangnya di sebelah sini. Yang mau menikmati saunyuk di rumah Padri katakan yes. Pihak Padri yang bersedia katakan yes. Nah kan lambat yes ya. Sebenarnya ini rahasia besar. Kita sering kali mengusir setan
dengan cara-cara liturgis. Kita pakai kekuatan rohani, kadang-kadang setan tidak mau keluar. Sebenarnya kuncinya ada di dalam kitab suci. Saya tunjukkan bagaimanakah peranan babi ini hadir di dalam Injil dan kehidupan orang Kristen. Mari sama-sama kita lihat. Injil Markus pasal 5. Injil Markus pasal 5, kita buka ayat 9 sampai yang ke-13. Kita berbalas-balasan. Yang sebelah kanan baca ayat ganjil, sebelah kiri baca ayat yang genap. Yang ganjil lebih dulu, bangkit berdiri. Kalau model begini, Padri tidak tertarik ajak makan di rumah. Saunyuk tidak muncul. Bisa 3 ekor keluar nanti. Ayat 9, 1, 2, 3. Banyak apa dikit? Kalau diajak makan, Saunyuk mau banyak apa dikit? Sesuai firman, katakan. Yang sebelah kiri, yang kanan duduk. Silakan bangkit berdiri. Ayat. Cek sound dulu. Soalnya ada 3 ekor yang masih keluar ini. Lemes sih. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lumayan lah. Ada diskon sedikit lah Saunyuknya nanti. Ayat 10, 1, 2, 3. Karena akan menghidangkan. Lanjut ayat 11. 1, 2, 3. Kembali ayat 11 dulu. Sejumlah. Kalau Padri mau undang kita makan Saunyuk harus sejumlah. Padri dari tadi pegang-pegang ini. Ya, saya salah undang ini pendeta dari Indonesia. Habis sudah ini ringgitku sudah. Sejumlah besar. Silakan duduk. Nah, sekarang yang mau menikmati sejumlah besar bangkit berdiri. Ayat 12. 1, 2, 3. Nah, ini bisa membuat Padri tambah semangat. Roh itu memintanya banyak, berarti roh itu kalau banyak itu bukan dari Tuhan, itu roh rakus namanya. Jadi kalau nanti makan di rumah Padri jangan banyak. Kalau banyak dibilang lumayan. Lumayan Padri, 3 ekor jadi 1 ekor. Sekarang yang sebelah sini boleh bangkit berdiri. Kita baca ayat 13 sama-sama dengan keras. Karena udah tinggal 1 ekor ini. Sudah diskon tadi, 2 ekor sudah kembali ke kandang. 1, 2, 3. Silakan duduk. Siapa yang mengerti harga babi di Pitas? Puan-puan yang tadi pagi beli babi, siapa? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak ada yang beli babi hari ini.
Hah? Oh, udah ada yang jual di sini. Satu ekor babi di Pitas berapa harganya? 1.200 ringgit. Kali 2.000 berapa? 1.200 kali 2.000 babi. Berapa banyak uang yang terbuang? Dan mulai sekarang, kasih lihat samping, bilang begini, "Hey, kau harus hargai babi." Kenapa? Ternyata Injil mencatat babi adalah binatang yang kudus. Kenapa? Begitu setan, begitu iblis masuk, dia tidak mau. Kenapa? Karena babi memilih menguduskan dirinya daripada dimasuki setan-setan, lebih baik mati. Berarti babi itu binatang yang kudus. Dan salah satu ciri khas babi, dia tidak bisa melihat ke atas. Babi termasuk binatang yang rendah hati. Jadi kalau orang suka makan babi, berarti orang rendah hati. Besok babi naik harga. Habis gak waktunya? Sudah habis gak waktunya? Karena ini cuma sukacita, nanti malam kita baru masuki doa, pengurapan, kesaksian. Ini kita hanya menyelesaikan waktu bagian sukacita, karena biar nuansa hadirat Tuhan yang mengalir. Karena di dalam sukacitalah kesembuhan ada. Di dalam sukacitalah semua penderitaan itu ditransformasi Tuhan. Duka cita jadi sukacita. Amin. Kantong yang kempes di dalam sukacita itu bisa. Loh, tadi tidak dengar kesaksian Pastor Angel? Satu hari, saya ini yang bimbing. Satu hari dia bilang begini, aku pengen minta duit sama Tuhan. Saya dalam hati, bagus itu. Kenapa? Kalau minta sama saya repot. Kalau minta sama Tuhan, bagus. Jadi mulai besok puan-puan kalau meminta uang sama siapa? Sama Tuhan. Jangan minta sama Romeomu, jangan kau mintain uang. Makanya dia suka pusing kepala. Minta sama siapa? Tuhan. Dia berkata, saya minta sama Tuhan. Saya berkata, ayo lanjut, teruskan, minta saja. Tiba-tiba besok pagi dia bilang begini, puji Tuhan. Saya tanya, kenapa? Kabar baik kah? Lihat kiri kananmu, katakan kabar baik kah? Dia berkata, ye, kabar baik ya. Terpesona juga ini dengan namanya kiriman ya. Sini Joy. Sini Joy. Sini Joy. 10 tahun yang lalu, yang pegang video, kami tidak punya dokumennya. Padahal 10 tahun yang lalu itu yang ibadah itu sampai penuh seluruh halaman ini. Semua luar gereja ini manusia semua. Berapa ribu orang hadir, bahkan harus injak bahu temannya untuk melihat seorang Dr. Johan khotbah. Berbeda dengan yang sekarang. Dan yang pegang video itu ternyata setelah saya bawa ke Indonesia, tidak ada isinya lantai semua. Dari awal dia ibadah, dia menangis sampai akhir ibadah, semua videonya, tangan satu begini, yang satu begini. Joy bantu saya rekam video. Dan semalam dia bikin kejutan di meja makan. Dia berkata, wow, ada uang masuk. Papa mamanya, coba periksa lagi lah itu. Betul gitu bahasanya? Betul? Ada terima uang semalam? Ada. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan. Joy terima uang semalam. Transfer masuk ke rekeningnya. Biasanya katanya sangat lambat dan lama dan mungkin juga lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Langsung transfer masuk. Demikianlah Pastor Angel pagi itu berkata, masuk, namanya ada, aku tidak kenal orang ini sampai hari ini. Dan uangnya tidak banyak. Indonesia sekitar 30 juta rupiah. Berapa ringgit? 30 juta bagi 3.600, itulah jumlah ringgitnya. Berapa?
11.000 ringgit hanya berkata Tuhan. Ayo sama-sama, Tuhan, kirimilah aku uang. Ini dapatnya 1.100. Yang ini dapatnya 100 dan 1.000. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu unik. Bahkan babi pun tidak mau dimasuki setan-setan. Maka kita, kalau tidak ada setannya, kita pasti akan unity. Makan sama-sama, kumpul sama-sama, dan katakan kiri kananmu, keracunan sama-sama. Ini bahasa baru. Ini bahasa baru. Ini bukan racun yang mematikan. Ini bicara tentang kasih. Saya istilahkan keracunan. Di rumah Padri, Ibu Padri, istri saya keracunan. Joy dapat kiriman dari pasangan hidupnya durian merah. Dihidangkannya di meja makan, lalu saya berkata, Padri, tolonglah selamatkan saya. Nanti kalau istri saya keracunan, ketagihan, saya mesti datang ke sini jauh lagi. Dan durian merah itu durian musiman. Betul apa betul? Belum selesai durian merah, dia keluarkan lagi sambal ikan bilis. Pastor Angel itu tidak pernah makan ikan bilis selama ada di Indonesia. Kemarin di rumah Pedri Maradin dan Ibu Pedri, dia ambil 1 sendok, dia ambil lagi 1 sendok. Saya berkata, waduh, keracunan sudah ini. Supaya kehidupan ini sama-sama, karena kitab suci berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya racunkan anak-anaknya juga. Joy, Boy, Roy, bahkan ada Rick, saya racunkan mereka juga. Lalu saya cerita tentang keindahan Indonesia. Saya bicara tentang bagaimana orang Indonesia aja ketemu Dr. Johan baru makan mie, ya, mie-nya sama di seluruh bangsa, tapi toppingannya beda. Ada 7 macam babi di baliknya. Saya bicara tentang makanan-makanan. Saya merasa sekarang imbanglah saya dengan Padri Maradin. Ternyata kaum ibu-ibu interdenominasi katanya tahun depan mau melancong ke Indonesia. Hah? Cuma elengkan saja. Yang mau ikut serta? Yang yes bukan hanya puan-puan, termasuk Romeo-nya. Yang mau ikut serta ke Indonesia melancong? Masalah padrinya tega. Nanti biar Pastor Angel yang atur jadwalnya. Di negeri kami bukan hanya pitas yang penuh pisang, di kami pun ada. Di tempat kami pisangnya banyak. Di satu tempat wisata itu ada namanya tempat wisata kafe, namanya Kopi Kolotok. Pisangnya waktu kami datang sekali pesan hanya 4 orang, 8 porsi. Terkejut saya berkata banyak sekali. Dia bilang tenang Pastor. Ternyata begitu muncul kecil-kecil pisangnya. Oleh karena dijamu, saya ikut makan. Waktu saya makan saya gigit. Saya berkata, apakah batu tidak ada tempatnya lagi sampai ditaruh ke pisang? Dalam hati saja. Tiba-tiba istri saya juga keluarkan dari mulutnya, pisangnya ada bijinya. Siapa yang belum tahu pisang berbiji? Ada bijinya. Dan itu yang minum kopi, yang makan. Saya cerita ke Boy kemarin, saya berkata, di sini makan tidak bayar, tidak ditagih.
Kenapa? Karena nanti waktu jalan mau keluar, ngaku kejujuran. Makan berapa, nanti dihitung baru bayar. Kalau nggak mau ngaku, tinggal pulang. Sakit perut urusan masing-masing. Ada tempat-tempat seperti itu di negeri kami. Yang mau katakan haleluya. Lalu saya berkata, yang model-model begini di negeri Indonesia yang besar, laku keras. Jadi nanti kalau melancong ke Indonesia bisa bawa pulang menantu juga, dapat bonus. Jadi Bapak Ibu terkasih, puan-puan dan tuan-tuan, firman itu membawa kita masuk pada sukacita. Dan sukacita itu harus membawa semangat masuk. Semangat itulah yang harus kita sandarkan ke mimpi. Meskipun terlalu tinggi, tidak apa-apa. Karena memang iman itu menjangkau hal yang tidak bisa kita jangkau. Terlalu tinggi, tidak apa-apa, jangkau aja. Dan percaya, simpan aja. Dan sebagai bagian penutup, Tuhan Roh Kudus tadi bicara sama saya. Ingatkan anak-anak, mereka sudah berdoa semalam, engkau sudah topang mereka dalam doa sepakat. Nanti sebagai hadiah, ini saya dapat juga ini. Baru satu gereja yang kasih ini. Baru dari Anglikan ini. Oh sudah 6 gereja, tapi tidak kasihnya ke saya. Kasihnya ke Bu Angel. Saya baru dapat 1. Ini bukan harganya, tapi kasih yang kami bawa pulang dari Pitas. Ini jeripayamu. Setiap kali saya lihat, saya akan bilang sama Tuhan, berkati Pitas, berkati anak-anakmu. Selepas ibadah ini, datangi semua yang punya badge, mintain kertas, dan ambil waktu istirahat selepas mandi sore. Tulis namamu, tulis yang engkau, yang selama ini di dalam hidupmu belum tercapai. Nanti masukkan di tong. Itu saya nanti akan bawa pulang ke Indonesia sebagai beban doa. Tapi mintalah yang sesuai kehendak Tuhan. Ya, jangan sampai puan-puan sudah punya suami, saya minta 7 suami lagi. Tidak jawab. Ya, tidak boleh minta yang begitu. Atau Tuhan tolong ubahkan suamiku berubah jadi Jackie Chan. Itu juga terlalu sulit. Mintalah sesuatu yang betul-betul ada kehendak dan kemuliaan Tuhan di baliknya. Misalnya, Tuhan, aku tidak minta banyak lah, aku pengen punya mantu raja minyak. Ya tidak apa-apa. Siapa tahu nanti mantumu tukang jual minyak, punya pom bensin, punya kilang minyak, siapa yang tahu. Mintalah sesuatu. Dan anak-anak muda, mintalah sesuatu. Nanti masukkan di sini sebelum ibadah nanti malam. Di sini nanti ada kotak ya. Masukkan di situ. Bagian ini tidak usah takut dengan padri-padri di Pitas, karena saya bawa pulang ke Indonesia. Untuk melihat harus datang ke rumah Dr. Johan. Nanti saya bingkai di rumah itu khusus dengan foto kita rame-rame. Amin. Dan percayalah, apa yang kita tulis ini datang dari kehendak Tuhan. Mungkin juga Padri sama Bu Padri berkata, aku pengen Tuhan karena rumahku supaya ramai, aku minta tidak banyak lah, cucu 30. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Karena saya ini punya anak rohani. Nanti malam saya janji saya kasih lihat foto anaknya yang terbaru, anaknya yang baru lahir. Bulan depan mereka akan pergi ke negeri Arab untuk melancong. Jadi perginya kemana? Ke Arab. Dan diberi bonus. Dia seorang dokter. Nanti malam saya kasih lihat fotonya. Nanti jadi pas datang ke Indonesia bisa ketemu ini baby. Wah, keren sekali babynya. Sungguh masih kecil dan keren sekali. Tadi aja Puan Rusi punya putri Hana saya bawa kemana-mana. Karena apa? Karena Yesus cinta anak-anak kecil di dunia. Amin. Karena itu Tuhan ingin kita seperti anak-anak kecil. Karena kalau kita seperti anak kecil, kita minta apa saja lebih cepat dapatnya. Dan ketika Tuhan perintahkan saya untuk memulai sebuah pembentukan gereja di Jawa Timur. Jawa Timur ini
di kota Indonesia merupakan kota tempat keluarnya, cetakannya hamba-hamba Tuhan besar di Indonesia. Dan gereja-gereja besar adanya di Jawa Timur. Dengan apakah kita memulai kehendak Tuhan? Saya mau ambil apinya dari Pitas. Maka ketika Pastor Angel bawa buku Bisa Lolos, saya sepakat, saya ingin ambil rasa sakitnya orang-orang Pitas, kasih kemurnian ketulusan dengan taburan, karena itu kasih yang benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan. Berkat-berkat dari hasil buku itu kami bawa pulang ke Indonesia nanti. Kita mau beli alat-alat musik, beli sound system, kita mau tabur di situ untuk Tuhan. Jadi sesuatu yang air mata, sesuatu yang transformasi dari rasa kurang, itu pemberian yang paling tinggi berkualitas di hadapan Tuhan. Amin. Tetapi kalau ada di antara puan-puan dan Romeo berkata, tapi pastor, aku cuma punya 5 ringgit, 2 ringgit, bahkan aku tidak punya apa-apa. Di depan mungkin masih ada sisa. Selepas engkau masukkan tulisanmu di hadapan Tuhan, pergilah ambil itu buku. Engkau boleh kasih seringgit, engkau boleh ambil tanpa bayar ringgit. Selama masih ada di depan, ambillah. Ini buku akan menjadi buku langka di dunia. Saya saja kehilangan 4 laptop untuk mengerjakan satu buku yang berjudul The Invisible. Jadi nanti kalau lihat buku itu tiba-tiba ada halaman kosong, itu menandakan memang judulnya tepat. Kenapa? The Invisible. Nanti kalau sampai doa puasa masih belum bisa baca, nanti tulis tangan sendiri. Kenapa? Karena buku ini dicetak oleh anak-anak Tuhan yang mengalami mukjizat di kota Jakarta. Sampai keringat basah, sampai dia berkata, aku nih sudah lebih dari 30 tahun jadi tukang cetak, belum pernah lihat cetak satu buku susah setengah mati, karena itu mesin bisa lompat terbang. Karena setan tidak mau buku itu terbit. Tetapi saya sudah menangkan itu. Amin. Ini buku kalau kita ketik di Google, itu keluar ISBN-nya. Ada patennya dari negara kami. Sudah dapat license dari kerajaan. Berarti kalau ada anak-anak Tuhan mau bikin tesis disertasi, buku ini bisa dipakai karena ada license dari pemerintah Indonesia-nya. Saya tidak tahu ada sisa berapa aja di depan. Jadi silakan. Syaratnya adalah masukkan permintaanmu di hadapan Tuhan. Selepas itu boleh datang ke meja depan. Engkau boleh tukar. Terserah. Kalau tidak mau kasih ringgit, ambil saja bukunya selama ada. Kalau engkau punya tergerak berapa engkau mau tabur buat rumah Tuhan yang ada di bangsa sana, ini momennya. Dan momen yang terbaik adalah kemarin. Siapa yang mengambil kemarin itu paling berkualitas hari dan kairosnya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya adalah hamba Tuhan yang membuktikan firman ini berkualitas. Anak-anak saya belum pernah tersentuh jarum suntik infus sampai umur hari ini. Anak-anak saya belum pernah masuk rumah sakit di infus sampai hari ini. Bahkan anak nomor 2 saya bawaan Bu Angel, setiap bulan masuk rumah sakit. Selepas dicangkok di hidup saya, sudah lebih 10 tahun belum pernah tersentuh rumah sakit. Kemarin pulang dari Korea, dia menderita sakit sesak, dibawa ke dokter paru-paru tidak sembuh. Lalu Tuhan bilang sama saya, ambillah balsem, tempelkan di tangan, dan lalu tempelkan tanganmu kepada putra keduamu, maka dalam namaku sembuh. Saya tumpangi tangan dengan balsem, dalam nama Yesus semua penyakit keluar. Besok pagi sembuh total. Tuhan kita, dokter segala dokter. Katakan Tuhan kita, Tuhan Yesus, dokter segala dokter. Selain itu, saya adalah satu hamba Tuhan yang tidak pernah berhutang. Saya pelayanan keliling dunia, saya misionaris keliling pulau kota di Indonesia, dan tidak pernah hutang sampai hari ini. Ya, sekali lagi, hutang dan hutang itu beda. Karena itulah ada yang melihat flyer dan berkata, lihat apa Joy? Puting. Oh, lihat banner, kata Joy, lihat banner, ada lihat puting. Puan-puan, berkatalah dengan terbuka dan jujur, puting itu milik kaum wanita. Tanpa puting wanita, dunia tidak akan hidup. Karena sorga ada di bawah telapak kaki
Kata siapa? Saya tidak mau sorga saya di bawah telapak kaki ibu. Sorga saya adanya pada Yesus Kristus. Karena kalau di bawah telapak kaki ibu, ibu sering nggak pakai sendal, injak tai ayam, injak tai kerbau. Saya tidak mau sorga saya kotor. Sorga saya ada pada Yesus Kristus. Tetapi bakti saya kepada ibu, kepada papa, dedi, itu bakti yang harus saya selalu beri. Yang meluputkan Pastor Angel dan 3 anak saya dari kecelakaan yang mengerikan. Coba ditampilkan Roy, posisi mobilnya Roy. 2 hari sebelum kecelakaan, di dekat area kecelakaan, ada mobil dengan 4 penumpang mengalami juga kecelakaan tunggal. 4-empatnya mati. Tetapi pada Pastor Angel dan 3 anak saya, setetes darah pun tidak ada yang tercurah. Bahkan mobil yang akhirnya kami jual kiloan, ini mobilnya tidak bisa dipakai, karena kalau diperbaiki seharga 1 mobil, kami jual jadi rongsokan besi tua, Pedri, besi buruk. Lalu Tuhan menggantikan dengan 2 mobil baru. Tadi sudah disaksikan Pastor Angel, bagi Romeo dan puan-puan yang tidak ikut sesi pagi tadi, minta audionya pada para ibu-ibu yang punya bed. Audionya sudah disebar tadi. Ini anugerah Tuhan. Kami hidup sebagai saksi Yesus. Dan sebelum istri saya dengan anak-anak saya berangkat, Tuhan berkata, berkati papamu, suruh istri anak-anakmu. Jadi istri saya dan anak-anak saya memberi berkat keuangan kepada orang tua. Hormati ayah ibumu, berkati ayah ibumu, sayangi mertuamu, maka umurmu lanjut di bumi, kata firman. Itulah berkat kesehatan, itulah berkat panjang umur. Kecelakaan seperti ini yang membunuh banyak orang tidak sanggup untuk menyentuh orang-orang yang hidup berbakti di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Siapa yang mau sehat? Siapa yang mau panjang umur? Siapa yang mau diberkati kaya raya? Siapa yang mau anak cucunya jadi orang perkasa? Siapa yang mau hidupnya mulai hari ini, saat ini juga ditransformasi Tuhan? Mari bangkit berdiri sama-sama. Sesi ini kita akan selesaikan. Kita akan break, mandi-mandi, tulis di hadapan Tuhan yang kita mau minta mimpi kita. Nanti jam 7 tepat ya. Setengah 8. Oh, setengah 8. Oleh karena ini merupakan sesi terakhir nanti setengah 8. Jangan duduk di belakang lagi. Karena yang di belakang situ kadang-kadang roh ngantuk datang. Duduk di depan. Dan kalau boleh dengan penuh hormat, bangku depan diisi penuh dulu. Bagian tamburin duduk dekat pastor pengkhotbah. Oke? Nanti malam mari kita sama-sama bertemu dengan Tuhan, biar Tuhan transformasi hidup kita. Nanti malam sama-sama kita masuk di hadirat Tuhan, meteraikan yang sudah kita doakan, dan mulai lepas hari ini yang ajaib, yang mulia, yang dijanjikan Yesus dengan kelimpahan, yang dijanjikan kitab suci anak cucu kita perkasa di muka bumi, yang dijanjikan kitab suci jadi kepala bukan ekor, jejak kaki Tuhan berlemak, kita akan berjalan dalam ketaatan, akan terjadi dalam hidup kita. Yang mau katakan yes. Masih belum berubah, yes. Mesti belajar. Pertahankan wilayahmu nanti malam. Yang mau katakan yes. Pertahankan wilayahmu, yes. Masuki wilayah mereka, yes. Siapa yang datang terlambat, kursinya diduduki yang yes. Tetap aja, kalau tidak diasimilasi, dicampur, tetap aja suaranya duku langsa semua. Ini grupnya durian. Yes. Yes. Romeo, yes.
Romeo aja sekencang itu. Romeo. Suaranya lumayan lah. Romeo. Wah. Bawa mertua datang, bawa tetangga datang. Ya. Yang ada di pasar tarik datang semua nanti malam. Kita buat sepi wilayah Pitas malam ini, kita mau jumpa sama Tuhan. Romeo. Nanti selepas ibadah, tolong semua yang batch waktu nyapu, tolong perhatikan kalau ada gigi palsu yang jatuh. Ya, nanti malam gigi palsu titip dulu di tandas, di kamar, di mana titip di rumah dulu. Nggak usah dibawa, karena nanti malam kita akan yes. Kalau jatuh, jangan khawatir. Saya hamba Tuhan yang sudah ditransformasi dengan hamba-hamba Tuhan bangsa-bangsa. Beberapa mentor saya itu bisa menumbuhkan gigi emas. Amin. Kalau nanti malam kalau sampai ada yang gigi palsunya hilang, kita akan doakan tumbuh gigi emas. Amin. Jadi nanti kalau sudah kepepet pergi ke toko emas, tinggal cabut kasih. Balik, kasih lihat. Kasih lihat grup durian Pitas kanan. 1, 2, 3. Apa kalian tidak malu? Izin, apakah di sebelah kanan ada padri dari gereja-gereja Pitas yang hadir? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi? Adakah? Oh enggak ada padri, saudara. Ya. Tunjukkan sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, Romeo-nya banyak. Romeo duduk. Romeo pegang gigi palsunya, jangan bersuara. Kita kasih lihat rombongan yang protes sebelah sini. Oke? Semangat. 1, 2, 3. Nggak berubah. Coba Romeo bangkit berdiri. Kasih lihat giginya. Sebagian memang ompong. 1, 2, 3. Lebih hebat. Coba yang ini. 1, 2, 3. Terpancing sudah. Saya undang Padri Maradin tampil di depan. Berdiri di atas menghadap ke rombongannya. Kasih apa-apa 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kasih keras suara, Pak. 1, 2, 3. Wah, hebat sudah. Tadi Padri udah kasih surat. Yang tidak yes tidak kebagian saunyuk ya. Yang ini rombongan steril. 1, 2, 3. Kita Padri. Coba lagi. Ismail, oke. Begini, kenapa ada suara keras dari sana? Karena angin membawa suara ke sini. Karena suara mereka di sana, itu ditolak. Coba mereka ke sana, coba arah kamu ke sana, suara kamu akan kecil. Coba Kasih lihat. 1, 2, 3. Wah, Gak berubah. Yang keras di bawah sana. Yang Romeo. Ada. 1, 2, 3.
Tidak kelihatan martabaknya. Coba rombongan ini, semua mata tertuju ke martabak depan. 1, 2, 3. Kan efek martabak. Coba rombongan ini putar balik ke belakang. Oke, siapa? 1, 2, Awas 3. mertua lewat. Oke, sedia. Kalau sudah saya bilang 1, 2, 3, kamu teriak sekuat suara kamu. Oke. Iso, dua, talo. Belum ya? Belum ya? Oh, begini. Coba lihat. Ini Ini. pas dulu. Nah, Karena di dalam suara nyanyian ada suara bass, ada suara sopran, ada suara tenor. Itu yang membedakan mereka bass, kami suara sopran, jadi suara agak kecil sedikit. pertahankan wilayah nanti malam. Amin. Yang rombongan sini biar Pedri yang atur. Yang rombongan sini kita pertahankan wilayah. Kita tutup dengan pujian. Mau nyanyi lagu apa? Oke. Kata Puan Ruci, inilah yang kucari. Oke. Mereka memberangkatkan sesuatu. Oke, ini Kita kasih gantian. 5 lirik pertama biarkan rombongan Duku Langsa yang nyanyi. Ya, Duku Langsa yang nyanyi, habis itu grup Durian yang bernyanyi. Ayo. Ini biar yang pertama ini 4 lirik biar nyanyi dulu. Habis itu baru ganti kita. Maksudnya gini, Padri gaya ke sana semua ngikutin gaya. Yang di sini saya yang bikin gaya. Oke? Nanti baru kita join sama-sama Padri. Ya? Kita ulangi lagi Padri. Nanti kalau Padri joget ke samping yang salah ngikut. Oke? Oke? Kita tutup sesi ini dengan sukacita. Ya? Yes!